Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Syartalida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Venadia Permata Ardanti, memaparkan tentang merancang sistem penyampaian jasa. Pertama saya akan menjelaskan di sini ada beberapa poin tentang faktor-faktor apa aja yang mendukung desain sistem penyampaian jasa. Jadi faktor yang pertama itu ada kontak pelanggan. Nah, di sini artinya itu pelanggan berinteraksi langsung dengan jasanya. Contohnya itu seperti pelanggan First Media yang harus menelpon ke operator dari First Media itu sendiri ketika ada keluhan atau ingin mendaftar. Lalu poin yang kedua, di sini ada bauran jasa atau service mix. Ini merupakan faktor yang menggabungkan dari beberapa rangkaian cara pemasaran jasa yang tujuannya itu sendiri itu untuk mengatasi kelemahan satu sama lain. Nah, contoh dari poin ini adalah ada jasa fasilitas olahraga yang dalam ruangan dan juga di luar ruangan. Jadi untuk mengatasi kelemahan mereka satu sama lain. Di poin selanjutnya yaitu ada lokasi konsumsi jasa. Nah, faktor ini itu tergantung antara pelanggan yang mendatangi ke tempat jasa itu sendiri atau contohnya itu seperti salon, hotel, atau bahkan pihak jasa tersebut yang mendatangi ke pelanggannya. Nah, contohnya itu seperti catering atau servis AC. Poin selanjutnya yaitu ada desain fasilitas dan aksesoris jasa. Nah, di poin ini itu merupakan faktor di mana kita harus menentukan tata letak, warna, perabotan, bahkan seragam karyawan harus kita tentukan. Lalu di faktor selanjutnya yaitu ada teknologi. Nah, di faktor ini kita harus menyeimbangkan antara teknologi yang ada dan juga sumber daya manusia yang ada, sehingga jasa tersebut akan berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu karyawan. Nah, di sini kita harus menentukan berapa karyawan yang kita butuhkan, keterampilan seperti apa saja yang kita butuhkan, serta kita juga harus menentukan rasio karyawan dari karyawan back office dan juga karyawan front office. Selanjutnya itu ada struktur organisasi. Kita harus memiliki struktur organisasi yang jelas, dan juga selanjutnya ada informasi. Kita juga harus memiliki informasi yang jelas. Dan selanjutnya yaitu ada manajemen permintaan dan penawaran. Nah, di poin ini itu bagaimana sih strategi yang kita tetapkan. Jadi kita dalam menjalankannya tidak boleh keluar dari strategi karena itu akan berdampak buruk ke depannya. Dan selanjutnya yaitu ada prosedur. Dengan kita sudah memiliki prosedur yang jelas, maka kita tidak akan kebingungan lagi dalam menjalankan jasa ini. Lalu yang terakhir itu ada pengendalian. Nah, di faktor ini itu kita harus menentukan bagaimana sistem yang baik dan juga teknik yang baik yang sekiranya dapat menjamin kelancaran dari jasa ini. Slide selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang tipe operasi jasa. Nah, tipe yang pertama adalah proyek. Nah, di tipe ini itu merupakan tipe jasa profesional yang menangani arsitek, konsultan, atau pengacara. Tipe selanjutnya yaitu ada batch atau job shop. Nah, di tipe yang ini merupakan salah satu tipe yang fleksibel. Fleksibel di sini maksud saya adalah jasa ini tuh disesuaikan dengan spesifikasi dan juga kebutuhan yang dibutuhkan. Contoh dari tipe jasa batch atau job shop yaitu seperti jasa catering atau jasa bengkel. Tipe selanjutnya yaitu ada lini atau flow shop. Nah, tipe dari lini ini merupakan proses yang dilakukannya itu mirip dengan garis lurus, maka disebutnya itu dia sebagai lini. Nah, garis lurus di sini itu maksudnya itu seperti ada prosesnya itu sudah ditentukan atau beralur. Nah, contoh dari jasa ini itu seperti pembuatan SIM, STNK. Selanjutnya yaitu ada proses berkesinambungan atau ongoing proses. Di proses ini itu dia menyediakan seperti mencegah, menangani, dan juga mengatasi. Nah, salah satu contohnya itu seperti UGD dan juga pemadam kebakaran. Lalu di sini ada ancangan desain sistem jasa. Poin yang pertama itu merupakan jasa personal. Nah, di poin yang pertama ini, jasa di sini merupakan sesuatu yang sifatnya benar-benar personal. Maksudnya itu adalah hanya dilakukan oleh individu tertentu yang hanya ditujukan oleh satu individu lainnya. Di poin selanjutnya yaitu ada ancangan lini produksi. Nah, ini di poin ini itu ada beberapa karakteristik. Yang pertama itu adanya keterbatasan karyawan dalam hal kebebasan bertindak.
Yang selanjutnya yaitu adanya pembagian kerja yang jelas, lalu menggantikan SDM dengan teknologi tertentu, dan yang terakhir yaitu standarisasi jasa. Selanjutnya yaitu ada memisahkan operasi kontak tinggi dan juga operasi tanpa kontak langsung dengan pelanggan. Nah, keberhasilan dari metode ini itu tergantung kepada dua faktor. Faktor yang utama itu tingkat kontak dengan pelanggan. Di faktor yang ini diukur berdasarkan perbandingan antara waktu hadir pelanggan dalam sistem jasa dengan waktu total penyampaian jasa. Nah, faktor yang kedua yaitu pemisahan operasi kontak tinggi dan operasi tanpa kontak langsung. Nah, dipisahkan seperti apa sih? Hal ini tuh membutuhkan karyawan yang terampil dan juga menjalankan public relation-nya. Nah, contohnya itu seperti karyawan reservasi yang harus murah senyum. Poin selanjutnya yaitu ada partisipasi pelanggan. Nah, di poin ini terdapat dua kontribusi yang dapat diberikan oleh pelanggan. Nah, yang pertama itu ada menggantikan provider labor dengan customer labor. Yang kedua, ada memperhalus atau mengurangi variasi permintaan jasa. Lalu yang terakhir, ada swalayan. Nah, dalam hal ini tingkat keterlibatan pelanggan sangatlah tinggi karena di swalayan ini kita memberlakukan metode self service. Nah, dan juga pelanggan di sini berperan sangat aktif dalam proses penyampaian jasa. Di sini ada service blueprinting. Nah, service blueprinting sendiri ini memiliki istilah lain, yaitu seperti mapping atau flow charting. Oke, jadi pada prinsipnya, service blueprinting ini merupakan ancaman grafis visual yang bisa membantu para manajer jasa untuk mendapatkan gambaran holistik tentang jasa dan juga layanannya, serta memperoleh wawasan baru tentang manajerial mengenai karakteristik pengalaman pelanggan. Untuk menyusun service blueprinting itu sendiri, kita memiliki 4 langkah. Langkah yang pertama adalah mengidentifikasi secara berurutan semua fungsi-fungsi pokok yang dibutuhkan untuk menghasilkan dan juga menyampaikan jasa. Lalu langkah yang kedua, di sini kita harus menentukan zone visibilitas dan zone invisibility. Apa sih mereka itu? Jadi yang pertama, zone visibilitas itu merupakan proses-proses yang nampak bagi pelanggan dan mereka berkemungkinan berpartisipasi di dalamnya. Sedangkan zone invisibility itu merupakan proses yang tidak dilihat langsung oleh pelanggan. Lalu langkah yang ketiga, yaitu menentukan rata-rata waktu untuk pelaksanaan setiap fungsi pokok dan juga mengidentifikasi setiap departemen atau staf relevan yang bertanggung jawab atas fungsi tersebut. Lalu langkah yang terakhir yang keempat, yaitu di sini kita menetapkan toleransi yang bisa diterima dalam hal timing untuk setiap fungsi dalam rangka. Di sini kita itu memastikan bahwa persepsi pelanggan terhadap proses penyampaian jasa tidak akan terpengaruh secara negatif. Selanjutnya, di sini ada service encounter. Nah, berdasarkan perspektif pelanggan, kesan yang paling gambling terhadap sebuah jasa terjadi pada service encounter atau disebut juga moment of truth, yang mana pelanggan berinteraksi dengan perusahaan jasa. Nah, jumlah service encounter itu berbeda-beda antara jenis jasa dan juga organisasi jasa yang spesifik. Apabila pelanggan berinteraksi dengan penyedia jasa untuk pertama kali, service encounter pertama berpengaruh besar pada pembentukan kesan awal atas organisasi jasa secara keseluruhan. Lalu, secara garis besar, service encounter bisa dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama, remote encounter, yang kedua, phone encounter, dan yang ketiga, face-to-face encounter. Selanjutnya, yaitu ada servicescapes. Nah, ini merupakan jasa yang bersifat intangible, karena pelanggannya itu dia mengandalkan tangible cause atau physical evidence, yang di sini tuh dia selalu mengevaluasi. Evaluasi seperti apa? Evaluasi yang dilakukan itu dia dari sebelum dia membelinya, saat dia membelinya, dan juga setelah dia memakai jasa tersebut. Jadi servicescapes ini dia dapat memerankan beberapa peran sekaligus. Nah, yang pertama itu seperti package, yang selanjutnya seperti facilitator, socializer, dan juga differentiator. Jadi selanjutnya di sini ada lokasi fasilitas jasa.
Nah, di sini itu ada beberapa poin faktor-faktor yang harus kita perhatikan saat kita ingin memilih lokasi fasilitas jasa. Jadi, yang pertama itu ada akses. Nah, akses ini sangat penting karena apabila lokasi yang dilaluinya itu mudah, maka itu akan baik untuk dipertimbangkan. Selanjutnya itu ada fasibilitas. Nah, fasibilitas ini merupakan lokasi yang kita pilih tadi, akses yang kita pilih tadi itu harus dapat dilihat dengan jelas dari jarak pandang yang normal. Selanjutnya yaitu ada traffic atau lalu lintas. Nah, di sini kita perlu memperhatikan sepadat apa, semacet apa dari akses yang kita pilih ini agar tidak mengganggu akses yang lainnya seperti ambulans, pemadam, dan juga pelayanan kepolisian. Lalu kita juga harus memperhatikan tempat parkir yang luas, yang nyaman, dan juga aman bagi para pelanggan kita nantinya. Lalu kita juga harus memperhatikan dari segi ekspansi, yaitu persediaan tempat yang cukup luas untuk perluasan usaha kita di kemudian hari. Selanjutnya yaitu ada lingkungan, yaitu kita harus mengetahui daerah sekitar kita, penduduk sekitar dari tempat atau akses yang kita pilih itu mendukung atau tidak dari jasa yang kita tawarkan. Nah, selanjutnya yaitu ada kompetisi, yaitu lokasi dari pesaing kita. Selanjutnya yaitu ada peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah di sini itu maksudnya seperti ketentuan atau larangan usaha bengkel yang berdekatan dengan pemukiman penduduk. Di slide selanjutnya yaitu ada faktor-faktor apa saja sih yang berpengaruh atau signifikan terhadap keputusan desain fasilitas jasa. Nah, faktor yang pertama yaitu ada sifat dan tujuan dari organisasi jasa. Contoh dari faktor ini yaitu seperti desain rumah sakit yang lebih memerlukan atau harus lebih mempertimbangkan ventilasi yang memadai, ruang tunggu yang nyaman, dan lain-lain. Lalu faktor yang kedua, di sini ada ketersediaan tanah dan kebutuhan akan ruang dan tempat. Nah, di sini itu maksudnya kita perlu mempertimbangkan faktor kemampuan dari finansial kita, ketersediaan tanah yang ada, dan juga pembebasan tanah dan lain-lain. Faktor selanjutnya yaitu ada fleksibilitas. Nah, di faktor ini tuh sangat dibutuhkan untuk meminimalisir pengeluaran biaya yang jauh lebih besar ketika desain yang sudah terlanjur diwujudkan itu tidak fleksibel dengan perubahan yang terjadi pada saat itu. Faktor selanjutnya yaitu ada faktor estetis. Nah, di sini itu merupakan fasilitas jasanya yang tertata rapi, terlihat menarik, dan juga estetis. Nah, yaitu yang dapat meningkatkan respon positif dari pelanggan tersebut. Faktor yang terakhir yaitu biaya konstruksi dan operasi. Nah, biaya ini itu dipengaruhi oleh berapa jumlah dan berapa jenis bahan bangunan yang kita gunakan untuk membangun fasilitas ini. Nah, biaya operasi ini dipengaruhi oleh kebutuhan dari suhu ruangan tersebut. Selanjutnya, di sini ada beberapa poin tentang tata letak fasilitas jasa. Ini merupakan faktor-faktor apa aja sih yang harus dipertimbangkan dalam menentukan dari tata letak ini sendiri. Nah, yang pertama itu ada perencanaan spasial. Nah, di sini itu ada bagaimana proporsinya, simetrinya, teksturnya, dan juga warnanya dari tata letak itu sendiri. Selanjutnya itu ada perencanaan ruangan. Nah, di sini tuh perencanaan seperti perancangan interior dan arsitektur. Nah, seperti contohnya itu penempatan perabotan dan juga desain aliran dari sirkulasi udara di tempat tersebut. Lalu ada perlengkapan. Di sini kita harus menentukan terlebih dahulu pajangan apa saja yang kita butuhkan dan juga sangat diperlukan adanya barang sambutan pelanggan. Lalu ada tata cahaya. Di sini kita harus menentukan tata cahaya yang baik dan juga warna yang sesuai dan juga pesan yang disampaikan secara grafis. Nah, di sini itu maksudnya yaitu dengan bagaimana kita memilih lambang untuk menunjuk arah, untuk info dan juga pesan-pesan lainnya. Ada service redesign. Jadi di sini ada 5 bentuk. Yang pertama self-service, yaitu mengalihkan peran pelanggan dari yang tadinya itu sebagai penerima layanan menjadi produsen jasa. Nah, contohnya itu seperti reservasi tiket pesawat online, kayak gitu.
Dan yang kedua itu direct service, yaitu membawa jasa atau layanan langsung ke tempat pelanggan tersebut gitu. Jadi dalam direct service ini peran pelanggan tentu akan menurun dibandingkan self service tadi. Nah, contoh direct service ini itu ialah jasa salon hewan yang bisa kita panggil ke rumah kayak gitu. Nah, selanjutnya ada pre-service. Pre-service yaitu merampingkan proses aktivasi jasa. Contohnya di sini itu di beberapa supermarket itu mereka menyediakan yang namanya food idea centers, di mana mereka menyediakan beberapa menu resep tertentu. Nah, itu ada bundle service, yaitu menggabungkan beberapa jasa dalam satu paket produk. Contohnya itu adalah paket layanan hotel gitu. Jadi dalam bundle service ini pelanggan gak bisa mengurangi atau menambah layanan di paket hotel tertentu. Nah, yang terakhir ada physical service, yaitu mengelola faktor fisik yang berkaitan dengan jasa. Contohnya tuh kayak karyawan-karyawannya atau tempat-tempat pelayanan jasa tersebut kayak gitu. Nah, itu dikelolanya itu berdasarkan dari pengalaman pelanggan gitu. Di sini contohnya ruang praktik dokter anak itu akan diubah atau akan didekor itu mengikuti kegemaran dari anak-anak gitu. Manajemen permintaan dan penawaran jasa. Permintaan berlebihan. Saya akan memberikan contoh di sini salon ya. Jadi salon ini rame banget sampai ada beberapa pelanggan yang nggak bisa dilayani gitu. Nah, buruknya di sini perusahaan berarti bisa kehilangan mereka gitu. Dalam artian pelanggan ini mereka pada beralih ke salon yang lain kayak gitu. Selanjutnya permintaan melampaui kapasitas optimum. Jadi di sini situasi salon tersebut ramai. Kami pihak penyedia jasanya itu masih bisa melayani mereka. Jadi nggak ada satupun pelanggan yang nggak kami layani. Selanjutnya itu permintaan dan penawaran seimbang pada tingkat kapasitas optimum. Pelanggan yang datang, pelayanan kita itu sama gitu. Jadi misalnya di salon ini tuh rame, tapi pengunjungnya ini tuh sesuai sama pegawai kita. Yang terakhir kapasitas berlebihan. Kapasitas berlebihan ini berarti salonnya sepi gitu. Jadi ada sumber daya yang terbuang. Next ada strategi mengelola permintaan. Tidak melakukan apapun. Di sini ada 3 kemungkinan yang bisa terjadi gitu dalam hal ini. Yang pertama itu permintaan berlebihan. Permintaan berlebihan itu kalau misalnya kita nggak ngelakuin apapun ya permintaan berlebihan ya kayak gitu tadi, banyak pelanggan yang akan kecewa gitu karena tidak dilayani kayak gitu. Terus yang kedua permintaan memuaskan, itu berarti seimbang gitu antara permintaan dan penawarannya sehingga permintaan kurang, sepi gitu. Kondisinya toko kita tuh sepi. Mengurangi permintaan. Cara mengurangi permintaan itu berkaitan sama harga gitu, kayak perubahan harga. Nah, orang-orang yang punya uang lebih gitu, kayak pejabat-pejabat, anak sultan kayak gitu, cenderung bakal lebih milih kalau misalnya naik pesawat gitu yang tipe business class gitu. Permintaan dari perusahaan penerbangan tersebut itu dikelola dengan tipe-tipe jasa gitu, jasa dari pelayanan tersebut gitu. Jadi mau yang sedang nih, yang biasa aja harganya, atau mau yang harganya mahal, dan meningkatkan permintaan. Nah, meningkatkan permintaan berarti menarik pengunjung kayak gitu. Nah, itu dengan promosi. Terus atau misalnya di salon diskon 50%, simpan permintaan dengan sistem reservasi dan appointment. Nah, di sini itu contohnya seperti kalau kita ke dokter. Misalnya kita ke dokter kulit deh, gitu kan.
kita janjian dulu, kita bikin janji dulu sama dokternya. Menyimpan permintaan dengan antrean formal. Contohnya ya kayak antrean biasa gitu, tapi sistemnya itu mungkin dibedakan gitu. Kayak contohnya di supermarket itu yang lebih dari 12 produk itu misalnya di antrian A, terus yang kurang dari 12 produk itu di antrian B, kayak gitu. Jadi lebih tertata kayak gitu. Mengembangkan jasa atau layanan komplementer selama waktu sibuk. Sekarang kita kalau misalnya mau transfer uang ke bank, kita nggak perlu lagi kan ke teller tuh, datang ke bank terus nulis yang kertas itu, nah terus ngantri ke tellernya baru kita ini gitu kan. Kita nggak perlu kayak gitu lagi ya kan, karena udah ada yang namanya ATM. Jadi nah, selanjutnya itu ada strategi mengelola permintaan gitu. Yang pertama, menggunakan karyawan paruh waktu, kayak karyawan-karyawan part-time kayak gitu. Yang kedua itu menyewa atau berbagi fasilitas dan peralatan tambahan. Produsen ini tuh nambahin fasilitasnya gitu. Nah, di laundry ditambahin mesin laundrynya kayak gitu. Terus menjadwalkan aktivitas downtime selama periode permintaan rendah. Contohnya itu sistem shift di karyawan. Selanjutnya ada melakukan pelatihan silang. Misalnya di salon kita tadi, si A ini dia spesialis potong rambut. Dilatih untuk bisa ngecat rambut kayak gitu. Jadi ketika permintaan misalnya yang melonjak tuh permintaan buat ngecat rambut kayak gitu, jadi dia juga bisa ngebantu. Yang terakhir, meningkatkan partisipasi para pelanggan, ya kayak self service tadi. Misalnya kalau kita ke beberapa restoran cepat saji gitu kan, kita ngambil sendiri manajemen antrian. Nah, di sini tuh ada 8 prinsip mengenai waktu menunggu dari sisi psikologis manajemen antrian. Ini yang disebut oleh David Meister tahun 1994. Waktu yang tak terisi akan terasa lebih lama dibanding waktu yang terisi. Yang kedua, menunggu di saat sebelum proses terasa lebih lama dibanding pada saat proses layanan dilakukan. Yang ketiga, kegelisahan menyebabkan menunggu terasa lebih lama. Yang keempat, menunggu yang tak pasti terasa lebih lama dibanding menunggu yang sudah pasti. 5. Menunggu tanpa kejelasan terasa lebih lama dibanding menunggu dengan kejelasan. Yang keenam, menunggu yang tidak adil terasa lebih lama dibanding menunggu yang wajar atau adil. Nah, selanjutnya, menunggu semakin bernilai sebuah jasa, maka akan semakin lama orang akan bersedia menunggu. Terus yang terakhir di sini ada menunggu sendirian terasa lebih lama dibanding menunggu bersama kelompok. Nah, untuk untuk mengatasi masalah-masalah ini gimana caranya? Yang pertama, menghibur pelanggan. Di ruangan tunggunya itu disediain TV, disediain majalah, koran. Terus selanjutnya memulai proses gitu kan. Itu biasanya tuh kita disuruh nimbang berat badan dulu kayak gitu. Padahal selanjutnya itu ada menenteramkan hati. Jadi kalau di bandara itu kita dikasih tahu gitu, maksudnya dikasih tanda check in setiap penerbangannya gitu. Jadi kita nggak mungkin gitu. Nanti kita udah ngantri lama-lama ternyata kita salah tempat ngantri gitu. Informasikan pelanggan, informing consumers. Nah, kita lagi ngantri nih, terus lagi di jam istirahat gitu. Penyedia jasanya itu ya harus ngasih tahu gitu ke pelanggan kalau kita lagi jam istirahat gitu, nanti kita mulai lagi jam segini gitu. Berikan penjelasan atau explaining. Yang terakhir itu menerapkan prinsip first come first serve. Ya berarti yang datang duluan yang akan dilayani duluan kayak gitu. Tapi ini dikecualikan ya dalam keadaan darurat gitu. Misalnya kalau misalnya di rumah sakit, tentu yang keadaannya lagi gawat gitu, itu yang akan ditangani terlebih dahulu.
Peranan karyawan dan pelanggan dalam sistem penyampaian jasa. Tingkat partisipasi pelanggan dalam sistem penyampaian jasa gitu. Di sini ada 3 tingkat, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Nah, yang pertama itu rendah. Rendah itu ya kehadiran pelanggan itu dibutuhkan selama penyampaian jasa. Contohnya itu apa? Contohnya jasa penerbangan atau di restoran siap saji kayak gitu. Yang kedua itu sedang. Sedang itu masukan dari pelanggan dibutuhkan untuk menciptakan produk jasa tersebut gitu. Contohnya ya di salon potong rambut, kita sebagai pelanggan kita bisa ini kayaknya kurang pendek deh, ini yang di sini sedikit kayak gini gitu. Yang terakhir itu tinggi. Tinggi itu yaitu pelanggan ikut menciptakan produk jasa kayak gitu. Jadi contohnya itu apa? Contohnya ya konsultasi kesehatan, terus program pengurangan berat badan atau penambahan berat badan kayak gitu, di mana pelanggan tersebut ya ikut partisipasi untuk menciptakan produk jasa itu gitu. Kayak gitu. Kan kalau misalnya mau berhasil kan kita harus ikutin apa kata si penyedia jasa tersebut ya kan. Nah, selanjutnya itu ada tipologi penyampaian jasa berdasarkan diversitas permintaan dan kecenderungan berpartisipasi. Tuh. Nah, di sini ada 4 model. Jadi yang pertama itu sequential standardized service design. Nah, itu apa? Itu tuh di saat diversitas permintaan turun, maksud saya rendah, namun partisipasi pelanggannya itu tinggi, gitu. Contohnya di sini apa? Contohnya itu jasa cuci mobil swalayan, kayak gitu. Nah, selanjutnya reciprocal service design, gitu. Di sini berarti diversitas permintaan tinggi dan partisipasi kecenderungan pelanggan berpartisipasi itu tinggi juga. Kayak gitu. Contohnya apa? Contohnya konsultasi, konseling, kayak gitu. Terus selanjutnya yang ketiga, sequential customized service design. Gitu. Nah, di sini diversitas permintaan tinggi, tapi kecenderungan pelanggan untuk berpartisipasi itu rendah. Contohnya jasa apa sih yang kayak gitu? Contohnya itu jasa pembersih rumah, kayak gitu. Nah, yang terakhir itu full service design. Nah, di sini diversitas permintaan rendah serta kecenderungan partisipasi dari pelanggan tersebut juga rendah. Tuh. Contohnya itu apa? Contohnya itu perbankan, asuransi, bioskop, kayak gitu. Sekian presentasi dari saya dan rekan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.